Halo Polimedian, perkenalkan nama saya Fahri Fadilah dari jurusan Teknik Grafika Kemasan. Saya akan sedikit bercerita tentang jurusan Teknik Grafika Kemasan yang ada di Polimedia. Nah, di jurusan Teknik Grafika Kemasan ini, kita kan ada dua prodi Teknik Grafika dan prodi Teknik Kemasan. Di prodi Teknik Grafika sendiri, kita mencakup kayak misalkan penggandaan tentang tulisan ataupun gambar di media informasi. Nah, di situ juga kita belajar media cetak, terus tentang mesin, tentang warna, tentang tinta juga, tentang bagaimana kita menghasilkan sebuah output majalah ataupun poster di situ juga kita bisa belajar nyablon. Nah, dari situ kita bisa belajar tuh tentang bagaimana dunia grafika. Sedangkan kalau prodi Teknik Kemasan itu kita belajar tentang bahan-bahan kemasan itu sendiri, tentang branding kemasan itu sendiri, tentang inovasi dalam kemasan, tentang cara mencetak kemasan itu sendiri, ada mesin-mesinnya, rotografur sama flexografi itu kayak gimana, itu kita jadi bisa tahu itu untuk mencetak sebuah kemasan nggak semudah yang dilihat orang-orang. Nah, di jurusan Teknik Grafika sendiri ini kita ada karya kayak kemasan juga, terus nanti ada karya berupa sablon, berupa poster, majalah, terus ada kayak penelitian tentang kertas yang pakai bahan-bahan di sekitar kita, seperti itu. Nah, untuk di bidang teknik grafika itu kita udah dipercayai sebagai quality control pada surat suara pemilu tahun 2018. Dan sedangkan di teknik kemasan kita dipercaya lulusan teknik kemasan itu menjadi desainer kemasan. Di situ juga teknik kemasan dipercayai menjadi prestasinya di bidang UMKM, kita merebranding UMKM tersebut. Kalau di jurusan Teknik Grafika Kemasan ini ada agenda juga dan ada acara khusus. Nah, agendanya ini kita bakal ada sablon, bakal ada cukil, terus bakal ada desain bareng. Nah, dari ketiga itu berguna banget nih buat teman-teman teknik agar bisa melatih kemampuannya lagi ke depannya. Nah, untuk itu juga di Teknik Kemasan itu ada mini pameran di mana kita memperkenalkan karya-karya rebranding sebuah UMKM untuk ditampilkan ke masyarakat juga. Terus di situ juga kita punya namanya Texel, Technic Celebration. Dari Technic Celebration ini kita ada pameran dari seluruh anak teknik grafika maupun teknik kemasan yang punya karya-karya itu bisa ditaruh di sana di pameran tersebut. Di situ juga kita bakal ada seminar tentang dunia teknik grafika ataupun dunia teknik kemasan. Buat kalian yang tertarik dalam dunia grafika dan kemasan, kalian bisa masuk dalam Polimedia dengan jurusan Teknik Grafika Kemasan. Saya tunggu di jurusan Teknik Grafika Kemasan, teman-teman. Kalau kalian juga butuh informasi tentang Teknik Grafika Kemasan, kalian bisa follow Teknik Polimedia Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Nah, di sini gue mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama gue Muhammad Zadin Opelian dari program studi Desain Grafis semester 4. Ya, mungkin karena gue udah semester 4, udah lumayan lah, udah hampir 2 tahun kali ya di sini. Jadi gue pengen memperkenalkan program studi gue sendiri, yaitu Desain Grafis itu sendiri. Nah, di program studi Desain Grafis ini sebenarnya banyak yang harus kalian tahu. Sebenarnya kita tidak harus selalu mendesain tentang poster, layout, atau kayak propaganda gitu-gitu, nggak usah sih sebenarnya. Atau feed IG, kita bahkan juga di desain grafis ini kita juga bisa mencetak juga sih sebenarnya. Kayak ada packagingnya seperti kayak gini nih, packaging nih namanya nih. Terus habis itu ada majalah, ada bahkan yang kerja nguli-nguli pun juga ada yang seperti Nirmana benang ini nih. Kita membutuhkan benang wall, terus habis itu butuh kayu juga, butuh maku-makuin, cetak segala macem. Itu bahkan ada pameran-pameran kecil yang kita bakal bikin sendiri itu kayak personal branding, itu tuh contohnya seperti ini. Begitu. Karya-karyanya untuk yang pertama yang kita lihat di sini aja ya. Nih yang segini aja nih udah termasuk luas nih. Nih kayak ini, packaging nih namanya. Packaging itu berbentuk sepertinya
seperti produk-produk kayak yang biasa kalian lihat di Alfamart, supermarket atau pasar-pasar lainnya dah. Terus habis itu ada di sini juga ada majalah. Terus habis itu terus ada ini juga nih, personal branding. Ini namanya personal branding nih, tapi dia mengangkat tentang sejarah desain. Dan di sini juga ada poster tentang packaging juga. Nah, miniaturnya yang seperti ini, begitu. Kalau prestasi, kita kemarin 2 tahun atau setahun yang lalu ya, tahun 2020 itu kita ada KMDGI atau singkatan dari Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia, dan alhamdulillahnya kita menang juara 1 untuk best display. Karena itu piagamnya ada di rumah, jadi saya tidak bawa, jadi gue nggak bawa sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya dari perkenalan gue tentang desain grafis. Untuk kalian nih calon-calon kreator muda, bener-bener kalian nih gue tunggu nih di Polimedia nih, kita akan didesain bareng-bareng ya guys sih. Pokoknya gue tunggulah di sini. Cukup dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tarisha dari Prodi Desain Mode. Di sini gue mau cerita sedikit tentang Prodi Desain Mode ya guys. Oke, kalau dari Prodi Desain Mode tuh kita mempelajari tentang fashion ya. Jadi misalnya kita pelajarin tentang style, look, terus juga kita belajar menjahit, belajar bikin pola, juga kita belajar cara mempersiapkan sebuah koleksi. Dan sampai kita juga pelajarin tentang membuat aksesoris. Kalau karya yang kita buat itu tuh bisa baju, terus juga kita membuat karya-karya seperti gambar, kita buat desain-desain seperti itu sih. Oke, jadi prestasinya itu alumni kita udah pernah menang lomba-lomba, terus juga pernah baju-baju hasil karya dari Prodi Desain Mode itu sering dipinjam untuk acara TV. Juga pernah alumni kita itu lolos untuk acara Jakarta Fashion Week. Oke, kalau dari Prodi Desain Mode itu kita punya program kerja besar, yaitu adalah Polimedia Fashion Festival. Jadi di Polimedia Fashion Festival itu kita menampilkan hasil rancangan-rancangan dari mahasiswa-mahasiswi Prodi Desain Mode, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman sekilas tentang Prodi Desain Mode. Jadi buat kalian yang berminat dengan fashion dan suka fashion nih, bisa banget untuk masuk ke Prodi Desain Mode. Dan juga kalau kalian masih kepo tentang Prodi Desain Mode, bisa cek IG DM Polimedia. Terima kasih. Halo teman-teman dan calon kreator muda, nama gue Nova Fala, semester 6 Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada kesempatan kali ini, gue bakal sedikit menjelaskan kalian mengenai Prodi Multimedia. Oke, untuk di Prodi Multimedia sendiri, itu kita dibagi jadi 3 segmentasi dalam pelajarannya ya.
ada Sains atau pembelajaran umum, kita belajar tentang komunikasi interpersonal, kewirausahaan, sama etika profesi. Di situ ada juga basic dari seni terapan, karena kita multimedia, kita juga belajar soal animasi 2D, animasi 3D, motion graphic, graphic design atau typography, dan elemen lain semacamnya. Dan yang paling vital atau paling penting itu ada teknologi. Di sini kita belajar soal pemrograman dari JavaScript, HTML, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya. Itu yang paling difokuskan saat ini. Untuk karya-karyanya karena harus interaktif ya, jadi kita lebih fokus ke aplikasi atau games yang desktop, tablet, mobile, atau web based. Jadi ya website, game, aplikasi. Dalam lingkup itu sih, bisa AR, bisa VR. Nah, untuk prestasi ya, sebelumnya kita ada 2 tim yang lolos di PKMK atau Program Kreatif Mahasiswa Kewirausahaan. Itu ada tim Yongkru sama tim Zero to Hero. Terus di tahun lalu, tahun 2020 juga ada salah satu tim yang lolos di PKM dalam inovasinya untuk bikin aplikasi AR dan Google Maps. Itu sih. Nah, untuk kegiatan di multimedia itu ada yang tahunan kayak aksi multimedia berbagi atau biasa kita sebutnya AMUBA. Ada juga Mega Exhibition, itu ada Max Media Art Exhibition, dan ada agenda-agenda rutin juga yang biasa kita lakuin kayak sharing skill, terus juga talk show kewirausahaan, art challenge, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang penalaran dan kreativitas mahasiswa. Ya, itu aja dari gua. Bagi kalian teman-teman yang mungkin ada passion dalam pemrograman atau bikin digital content, bisa gabung di multimedia. Atau kalau mau cari-cari tahu informasi lebih lanjutnya, bisa dicek di multimedia.polimedia.ac.id. Di situ kalian juga bisa dapat sosial media kita yang bisa kalian tinjau lebih lanjut, itu informasinya bisa diikutin. Dan ya, see you next time. Halo kreator muda, nama saya Fadri Nuraid Asidik dari Prodi Teknologi Permainan. Hari ini saya ingin sedikit cerita tentang teknologi permainan. Dalam prodi game teknologi ini, kita tidak hanya belajar cara membuat karakter-karakter dalam game, tetapi kita juga memprogramnya. Jadi kita ini menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita, mulai dari pembuatan aset sampai ke pemrogramming dari game tersebut. Kalau karya, kita semua sudah mengumpulkannya dalam website resmi kita, namanya gametechpolimedia.com. Di sini kita tidak hanya mengumpulkan fan art atau karya-karya 3 dimensi lainnya, tetapi di sini juga ada mini games yang bisa kalian mainkan dan tentunya bisa kalian download. Ini apa banget gitu, dan karena ini nunjukin sekilas ya udah ya, gue main cepet aja gitu. Karena ini adalah sebuah tugas, jadi ya gue cukup memenuhi syarat-syarat tugasnya aja, kayak minimal 1 stage, ya udah gue buat 2 stage kayak gitu. Nanti kalian bakal lihat deh, itu masih banyak ketidaksempurnaan.
Dari Prodi Gametech sendiri, setiap Ramadan kita ada yang namanya Garam, Gametech Ramadan, dan untuk setiap mau anniversary Prodi Gametech Teknologi ini, kita akan mengadakan lomba-lomba seperti lomba e-sport. Jika kalian memiliki hobi mengenai pembuatan game, atau mungkin kalian pernah berpikir kalau sepertinya saya bosan untuk bermain game terus, kenapa tidak mencoba untuk membuatnya? Nah, di Prodi inilah kita sama-sama belajar cara pembuatan permainan. Nah, kalau kalian ingin bertanya dan ingin tahu info-info lebih lanjut mengenai game teknologi ini, kalian bisa mengunjungi Instagram kami, yaitu Game Teknologi Polimedia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Muhammad Valerian, atau yang sering disebut sebagai Cesar. Saya dari program studi animasi. Jadi di animasi ini, di program studi animasi, kita diajarkan bagaimana sih caranya kita membuat sebuah film, terutama film animasi. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ada 3 tahapan, diantaranya adalah praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Nah, di bagian praproduksi kita diajarkan bagaimana sih caranya membuat sinopsis, terus storyline, storyboard, script. Nah, setelah itu di bagian produksinya kita diajarin bagaimana kita caranya membuat sebuah karakter, modeling karakter. Setelah itu, setelah karakter jadi, masuk ke tahap texturing atau coloring, di mana di situ kita mengtekstur dan juga mewarnai karakter tersebut. Nah, setelah itu ada bagian rigging. Di rigging itu nanti kita akan memberi tulang-tulang pada bagian tubuh yang sudah kita buat tadi, karakter yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu baru kita animate, kita gerakkan tubuh yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk bagian pasca produksinya kita menambahkan elemen tambahan seperti visual effect, terus di situ audio dan videonya akan kita edit juga. Setelah itu baru kita akan kompos ke bagian compositing itu. Kalau ngebahas soal karya, kita sudah banyak membuat karya ya. Karya-karyanya itu berupa gambar 2 dimensi, ada gambar realis, ada gambar digital juga. Nah, untuk 3D-nya ini kita ngebuat semacam karakter, desain karakter, dan juga kita buat film 3 dimensi dengan durasi yang cukup singkat, 10 menit gitu. Terus juga ada kita ngebuat film 2D juga. Jadi itu tergantung mata kuliah yang kita pelajari di sana. Seperti itu. Untuk saat ini prestasi yang sudah diraih oleh program studi animasi diantaranya adalah kita sudah
tiga kali masuk Asia Grab ya di luar negeri. Sana kita memperoleh posisi juara 1 pada tahun 2018. Ya, setelah itu kita juga ikut KMIPN, kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional. Nah, itu waktu itu kita mendapat posisi juara 1. Ya. Dan untuk kedepannya kita akan mengikuti lomba PKM, program kreativitas mahasiswa, dan juga KMIPN yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu, makasih. Untuk di program studi animasi banyak agenda-agenda yang kita lakukan. Di antaranya adalah kita melakukan semacam sharing skill. Ya, kalau offline biasanya kita mengadakannya langsung di kelas-kelas. Cuman karena kemarin terkendala pandemi, kita mengalihkannya ke online. Nah, terus kita mengadakan semacam sharing-sharing dengan alumni. Jadi kita mendatangkan alumni dari program studi animasi, di mana nanti alumni itu akan menjabarkan bagaimana sih dunia kerja di industri gitu setelah lulus, dan juga dia akan memaparkan materi-materi yang biasanya dipakai di industri seperti itu. Itu namanya animation corner. Terus juga ada yang namanya Parade Otak Kanan. Itu acara besar animasi, di mana Parade Otak Kanan itu kita menampilkan semua karya yang dibuat oleh anak-anak animasi gitu. Di POK itu sendiri, di Parade Otak Kanan sendiri, kita juga mendatangkan banyak pemateri. Ya, salah satunya adalah dosen kami juga. Terus karena di tahun ini pandemi ya, jadi kita mengalihkan kegiatan POK ini menjadi online, yaitu ilusif. Sama pembawaannya dari segi materinya sama, cuman pembawaannya kita alihkan ke online seperti itu. Terus juga ada kegiatan di mana anak-anak animasi itu ngadain nonton bareng hasil karya yang udah dibuat sama kakak-kakak tingkat kita. Jadi hasil-hasil karya tugas akhir semester atas kita tonton bareng-bareng. Itu namanya Manohara gitu. Ada lagi anak animasi juga sering ngadain olahraga rutin, namanya olahraga bareng anak animasi. Ya, biasanya futsal dan badminton. Kalau online-nya itu kita mengadakan Mobile Legends, terus PUBG, terus Point Blank, seperti itu. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini jika kalian ingin melihat lebih jelasnya lagi tentang bagaimana sih animasi Polimedia mengadakan sebuah kegiatan, sebuah agenda, atau kalian ingin melihat karya-karya yang sudah dihasilkan anak-anak animasi Polimedia, silahkan kalian cek di Instagram Polimedia langsung @animediajkt, dan juga channel YouTube animasi yaitu Animedia. Ya, kami tunggu kehadiran kalian calon Polimedian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena. Perkenalkan, nama saya Andra Muhammad Alfawas, saya dari Prodi Penerbitan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Prodi Penerbitan. Kalau di Prodi Penerbitan itu belajar tentang penulisan, terus penyuntingan, juga desain, fotografi, dan jurnalistik. Kalau karya dari Prodi Penerbitan, dari beberapa mahasiswa sudah ada yang menerbitkan buku, lalu juga beberapa artikel dari mahasiswa sudah ada yang dimuat di media massa. Kalau prestasi yang sudah diraih oleh Prodi Penerbitan, ada juara 1 lomba puisi tingkat kota hingga tingkat nasional, ada juga
juara 2 lomba penulisan esai, dan masih banyak lagi. Wah, acara rutin ada kayak Gema itu pameran karya mahasiswa penerbitan yang diadakan itu 2 tahun sekali. Nah, buat kalian tertarik dengan dunia tulis menulis, apalagi ini prodi satu-satunya di Indonesia, bisa banget nih masuk prodi penerbitan. Kalau kalian masih kepo dengan prodi penerbitan, jangan lupa follow IG-nya di @penerbitanpolimedia. Sampai jumpa Sobat Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kreator muda, perkenalkan nama saya Fatan Afwazudi dari program studi periklanan. Di sini saya akan cerita sedikit tentang prodi periklanan. Oke, sebelumnya prodi periklanan itu adalah program studi yang berada di bawah jurusan penerbitan, yang pengajarannya itu berbeda dengan universitas lainnya. Nah, di sini prodi periklanan itu belajar analisis brand seperti desain, foto produk, syuting produk iklan. Oh, yang pertama itu membuat seperti desain poster, billboard, dan terus ada iklan layanan masyarakat. Kalau prestasi di prodi periklanan itu sangat banyak ya. Yang baru kemarin itu di 2020 itu awal COVID ada dari Kemendikbud, yaitu video tentang COVID. Nah, itu juara 3 se-Indonesia. Oke, yang pertama ada orientasi industri, yang kedua ada Adifikap, yang ketiga ada iklan Ramadan, yang keempat ada Koper, kegiatan orientasi periklanan. Nah, yang acara besar di iklan itu ada Aksara Aksi Kreasi Mahasiswa Periklanan. Kelebihan yang ada di prodi periklanan yaitu semua pembelajaran yang ada di Polimedia itu semuanya ada di prodi periklanan.
Yang kedua itu ada semboyan dari prodi periklanan, itu saya suka sama situ, saya sama situ senang sama-sama, yaitu 12S. Nah, buat kalian yang masih kepo sama prodi periklanan, bisa kepoin nih di Instagramnya, yaitu ADV Polimedia dan Hiperaktif. Ada salam nih dari prodi periklanan, yaitu Hiperaktif, be the most. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafli. Saya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa dari Prodi Fotografi dari Polimedia Jakarta. Saya ingin memperkenalkan nih sama teman-teman semua apa aja sih yang ada di Prodi Fotografi itu sendiri. Pembelajaran di Prodi Fotografi ini sendiri, kita itu lebih banyak ke arah praktek atau lebih ke teknis lah, karena yang kita tahu sendiri di Politeknik ini kan kita diploma gitu ya. Kita dilatih gimana biar kita siap nih buat nantinya langsung terjun di dunia kerja. Jadi kita dilatih tentang praktek kayak misalnya di dalam studio itu kayak gimana gitu kan. Terus juga emang kebetulan di fotografi Polimedia ini kita ngarahnya itu lebih ke jurnalistik sama komersil. Jadi emang bener-bener yang seni terapan yang ketika kita lulus nanti kita bisa langsung praktek gitu di lapangan kerja gitu sih. Kalau karya yang dibuat pastinya karya foto ya, karya foto. Cuman kita di sini tuh banyak media-media tempat karya foto yang bisa kita pajang gitu, khususnya di Politeknik Media Kreatif Jakarta. Kita biasa itu kayak bikin foto terus kita buat pameran. Ada juga yang memang kita buat, kita juga punya galeri sendiri yang mana biasanya kita taruh di situ. Setiap beberapa minggu sekali kita buka untuk orang luar buat lihat karya apa aja yang ada di sini. Dan kalau misalnya di kantin pun kita ada tempat kita taruh karya-karya kita di sana gitu. Kayak gitu sih paling kalau buat karya. Kalau untuk agenda, mungkin agenda sama proker itu ya, kayak acara-acara biasa diadain prodi fotografi. Kita kebanyakan itu lebih ke pameran sih, karena kan output dari kita fotografi sendiri mungkin lebih banyaknya untuk pameran ya. Nah, kita sendiri di fotografi itu acara rutin pameran ada 3, yaitu pameran perdana, pameran perempuan, sama pameran pemuda. Nah, pameran perdana ini biasanya buat mahasiswa-mahasiswa baru nih, nanti teman-teman semua calon kreator muda yang baru masuk ke Polimedia, kita di situ bakalan buat suatu acara buat teman-teman nanti buat karya dan teman-teman pameran gitu di acara pameran perdana ini. Nah, untuk pameran pemuda sendiri itu kita ngadainnya sekalian memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, pamerisnya juga nanti itu mereka dari para cowok-cowok yang ada di prodi fotografi. Nah, untuk pameran perempuan sendiri itu dilaksanainnya sama mahasiswa-mahasiswa fotografi perempuan memperingati Hari Kartini. Itu tiga acara pameran yang rutin kita laksanain di prodi fotografi gitu. Nah, untuk agenda-agendanya paling ya kita kayak ada sharing bareng sama cutting atau alumni gitu. Ada juga kalau di fotografi kita ada hunting bareng keluar gitu kan. Terus ada kayak sharing skill segala macem kayak gitu-gitu sih yang udah dijalanin di prodi fotografi. Nah, buat teman-teman semua yang mau join atau bergabung sama kita di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, saya tunggu kehadiran kalian semua ya di prodi fotografi. Sampai jumpa. Halo anak muda, nama saya Risa Naudi Rahman. Saya akan cerita sedikit tentang prodi penyiaran yang ada di Polimedia. Di prodi penyiaran tersebut, pembelajarannya mencakup 3 hal seperti radio, film, dan televisi. Di semester pertama, kita akan belajar mengenai skrip. Di semester kedua, kita akan belajar membuat sebuah stasiun program TV, dan di semester selanjutnya lagi kita akan belajar mengenai radio, skrip radio.
Kalau untuk karya-karya dalam pembelajarannya, kita disuruh untuk bikin skrip film, skrip radio, bikin TVC, bikin program TV, bikin game show, bikin talk show, bikin skrip radio, bikin radio pun juga kita bisa gitu. Kita bikin podcast, macam-macam feature radio itu ada di broadcast. Prestasi yang saya ingat itu adalah di angkatan 5 pernah menang dokumenter terbaik film Banten di Banten, Provinsi Banten, dan juga ada juga kemarin masuk nominasi film Jambi di film Kenapa Tertawa. Agenda khusus dan proker khusus ya ada, setiap tahunnya ada Metafora dan juga ada Sparta. Metafora itu kita juga mengirimkan film ke masyarakat luas, ke kampus-kampus. Kemarin acaranya sih itu di Setu Mangga Bolong yang temanya bazar atau karnaval seperti itu. Nama gue Iksan. Gue siswa kelas 11 di SMA Terpadu 1. Kebetulan hari ini kita ulangan kenaikan kelas pelajaran pertama sesuai dengan jadwal yang sesuai ditentukan, yaitu matematika dengan waktu 90 menit. Selama ujian harap tenang dan ingat, dilarang mencontek. Gue udah biasa ngelakuin ini setiap ujian dan selalu berhasil tanpa ketahuan. Kayak menaruh di label botol, di dalam penghapusan, dan juga meletakkan di belakang penggaris. Ihsan, berani-beraninya kamu nyontek? Setelah ini, kamu ke ruangan saya. Teman-teman, mencontek memang membuat nilaimu bagus, tapi tidak menambah ilmumu. Bahkan, dapat menghancurkan masa depanmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Assalamualaikum. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Weide Dongdan. Salam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, sejarah, ras, juga agama. Perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk tidak bisa hidup dengan rukun dan damai. Mari tingkatkan kerukunan antar umat beragama. Perbedaan inilah yang harus disyukuri dan dijaga karena kita satu, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Ini cerita saya dan anak saya, Rama. Saya heran. Saya sudah mendatangkan guru privat ke rumah untuk Rama. Tapi nilai-nilainya tetap saja kurang. Akhirnya, saat pengambilan rapot, wali kelas Rama bilang ke saya, hasil teater kemarin bagus sekali loh. Rama bisa mementaskan dengan baik, sayangnya ibu gak bisa hadir. Lihat bu videonya. Ibu beruntung sekali mempunyai anak seperti Rama. Semua anak punya impiannya masing-masing. Dan sebagai orang tua, bimbingan dengan rasa cinta dapat membantu mereka untuk berkembang lebih maju dan kreatif. Setiap anak akan berpikir mereka bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali kita membantu dan mendukung mereka. Karena setiap anak itu cerdas. Nah, untuk kalian yang tertarik masuk di broadcast atau penyiaran Polimedia, kalian bisa juga follow di Instagramnya Broadcast Polimedia dan ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kreator muda, perkenalkan nama saya Abu Hanifa. Saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Dari sini saya akan perkenalkan Prodi Perhotelan dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Oke, dari Prodi Perhotelan sendiri ya, untuk pembelajaran itu mencakup dari dunia pariwisata, terutama dari perhotelan. Nah, dari
prodi perhotelan ini kita mempelajari dari struktur organisasi hotel dan isi manajemen yang ada di perhotelan. Karya yang udah pernah kita buat, yang pertama ini ada towel art, yang ini ada di atas kasur dalam kamar, dan yang kedua ini ada folding napkin. Nah, dari folding napkin ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada bentuk rose, bentuk piramid, dan bentuk tulip. Mungkin itu telah kami susun untuk agenda-agenda yang akan datang, yaitu table manner yang akan kita selenggarakan setiap tahun. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Dari teman-teman hotelier yang masih emang kepo dengan prodi kami, bisa tanya-tanya di IG Polimedia Perhotelan. Salam perhotelan. Halo kreator muda, perkenalkan nama saya Cesar Lodi. Saya dari Prodi Seni Kuliner. Di sini saya akan memperkenalkan putar Prodi Seni Kuliner. Prodi Seni Kuliner itu terfokus pada pembelajaran food and beverage, food and product. Di samping ini karya-karya dari Prodi Seni Kuliner. Di sini ada nasi ungu, ada cookies, ada cireng, dan minumannya itu ada puding dan sparkling jelly. Untuk kegiatan rutin dari Prodi Seni Kuliner itu ada kelas tambahan di mana kita mencari dari sela-sela waktu senggang untuk praktek bareng terhadap angkatan 1, angkatan 2. Untuk kalian yang tertarik di dunia food and beverage, kami tunggu kehadirannya di Polimedia Seni Kuliner. Dan jangan lupa cek akun Instagram kami @polimedia kulineri. Sampai jumpa!